Setelah Puskesmas X berdiri di wilayah A, jumlah masyarakat yang terkena penyakit menular tidak banyak. Saat Puskesmas X belum berdiri, jumlah masyarakat di wilayah A yang terkena penyakit menular lebih banyak. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Yang A, sebelum Puskesmas X berdiri, sudah banyak warga yang ingin memeriksa kesehatan, tidak ada disebutkan di atas ya. B, pemerintah membangun banyak puskesmas di wilayah A untuk mengatasi penyebaran penyakit menular, juga tidak berhubungan. C, setelah Puskesmas X berdiri, banyak tenaga kesehatan yang datang ke wilayah A. Bisa jadi, tapi belum tentu. Pada saat Puskesmas X belum berdiri, kondisi ekonomi masyarakat di wilayah A tergolong rendah, tidak disebutkan. E, Puskesmas X membuat program pencegahan penyakit menular di wilayah A. Iya, ini ada program pencegahan penyakit menular di wilayah A. Jadi ketika belum ada puskesmas, berarti program itu tidak ada, jumlah penyakit menular banyak. Setelah ada puskesmas, program itu ada, jumlah penyakit menular berkurang. Jadi jawabannya adalah E. Puncak Gunung X merupakan puncak gunung paling tinggi di antara puncak gunung lain yang ada di negara A. Makin tinggi puncak suatu gunung, kadar oksigen di puncak tersebut semakin sedikit. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat yang paling mungkin, paling mungkin benar? Jadi ada penyebab, ada akibat. Ini harus berhubungan dua-duanya dan tidak boleh melenceng dari teks. Pertama, yang A, mendaki gunung X lebih mudah menyebabkan kelelahan daripada mendaki gunung lain. Nah, di sini tidak ada perbandingan antara gunung X dengan gunung yang lain. Berarti tidak mungkin jawabnya. Yang B, kadar oksigen di puncak gunung X dipengaruhi oleh ketinggian gunung tersebut. Nah, sekarang kita lihat karena apa oksigennya menipis? Karena puncak gunung yang tinggi. Jadi di sini kadar oksigen di puncak gunung X itu dipengaruhi oleh ketinggian. Jadi penyebabnya adalah ketinggian, akibatnya adalah kadar oksigen berkurang. Maka nanti jawabannya adalah B. Akhir-akhir ini harga susu yang meningkat tajam berdampak pada pembelian makanan dan minuman yang mengandung hasil olahan susu. Peningkatan harga tersebut menyebabkan banyak penjual minuman teh yang dikombinasikan dengan krim susu merugi. Namun, terdapat resep untuk meracik teh dengan beberapa tambahan lain selain produk susu yang membuat keuntungan penjualan teh tetap terjaga. Jadi perlu kita garis bawahi, keuntungannya tetap terjaga. Nah, berdasarkan paragraf di atas tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumennya? Pertama, yang A, peningkatan harga susu tidak mempengaruhi keuntungan dari penjualan minum teh. Nah, di sini kita lihat ada cara lain sehingga keuntungannya itu tetap terjaga. Dalam hal ini jawabannya langsung pada yang A, ya. Peningkatan harga susu tidak mempengaruhi keuntungan dari penjualan minum teh. Jadi jawabannya A. Kalau kita cek yang B, tidak ada tambahan lain selain susu yang dapat dipertahankan penjualan. Salah, tidak ada disebut sini ya. Ini salah. Minuman teh tetap terasa segar meskipun ditambah atau tidak. Nah, di sini tidak ada disebutkan. Tambahan selain produk susu hanya bisa dikombinasikan pada minuman teh, juga tidak ada. Usaha penjual minuman teh dengan susu dapat memberikan keuntungan yang besar, sementara keuntungannya tetap. Berarti ini juga salah. Buah durian banyak disukai masyarakat di negara X. Selain karena rasanya yang enak, kandungan gizinya yang juga tinggi. Namun, durian juga dapat memicu reaksi alergi pada orang dengan kondisi tertentu. Mengonsumsi durian terlalu banyak dapat menyebabkan mual dan muntah karena kandungan sulfur di dalamnya. Untuk itu sebaiknya kita membatasi jumlah durian yang dikonsumsi. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Pertama, kalau tidak ada hubungannya, belum tentu kita pastikan salah. Jadi kita lihat dulu antara jawaban dengan teks yang disebutkan di atas.
A. Buah durian menjadi buah kebanggaan masyarakat di negara X. Tidak ada disebutkan, berarti tidak bisa kita ambil kesimpulannya benar atau salah. Dia hanya disukai, ya. Nah, berarti ini salah. Kandungan gizi yang ada di dalam buah durian dapat mendukung sistem imun tubuh. Nah, tidak ada juga disebut di situ, ini salah. Konsumsi durian yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Menurut teks itu benar, berarti yang diminta yang salah, ini tidak bisa. Meskipun menyebabkan mual, konsumsi buah durian dapat melancarkan sistem pencernaan. Tidak ada disebutkan melancarkan sistem pencernaan, jadi ini salah. Konsumsi buah durian tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Nah, di sini dia. Tadi konsumsi durian yang bisa menyebabkan masalah kesehatan, yaitu mual dan muntah. Jadi jawabannya adalah E. Manajer A menyatakan banyak pekerja yang bersemangat karena mendapatkan gaji yang besar. Sementara menurut si B menyatakan sebagian besar pekerja merasa bersemangat ketika mereka mendapat kemandirian dalam bekerja. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di perusahaan X mencapai target kerjanya ketika mereka bekerja dengan caranya sendiri. Nah, apabila seseorang bisa bekerja dengan caranya sendiri dan mencapai target kerjanya, maka itu boleh kita katakan sudah mandiri dalam bekerja. Di sini dia. Nah, pertanyaannya adalah mana pernyataan yang paling tepat mengenai data tersebut? Memperkuat pernyataan manajer A, ini salah karena ini menyinggung gaji. Memperlemah juga, ini tidak ada disebutkan. Memperkuat pernyataan manajer B, nah ini dia sesuai tadi dengan apa tentang kemandirian, ya. Jadi jawabannya adalah C.